apapun yang di akhirat kelak. Allah memiliki 100 macam kenikmatan, 99 disimpan di akhirat, dan yang satunya lagi disimpan di dunia. Bayangkan, cuma satu yang disimpan di dunia, yang dinikmati oleh semua orang, baik itu pangkat, jabatan, ilmu, kekayaan, bahkan semua yang kita miliki sekarang merupakan nikmat Allah yang dititipkan kepada kita semua. Dan yang satunya lagi disimpan di akhirat, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Adapun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Rahma dari kelompok 19/4. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan dan rahmatnya lah sehingga kita masih sempat melaksanakan segala aktivitas pekerjaan, kegiatan kita pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu ini. Langsung saja saya akan menyampaikan materi ceramah saya pada kesempatan ini yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah salah satu tanda terpuji, sikap terpuji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur mengajarkan kita untuk tidak mengeluh, tidak berputus asa, dan selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan saya tambahkan, dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Maksud dari ayat ini adalah kita sebagai umat muslim, umat yang ada di muka bumi ini, hendaknya lah kita bersyukur atas nikmat Allah, karena niscaya Allah akan menambahkan. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatnya, maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi janganlah sekali-kali tidak kita mengeluh, putus asa, dan merasa Allah tidak adil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah adil kepada umat-umatnya, sehingga kita harus mensyukuri nikmatnya. Karena dengan mensyukuri kita akan insya Allah mendapatkan surganya. Amin. Mengapa Allah menginginkan kita bersyukur atas nikmatnya, dan mengapa pula Allah menginginkan kita untuk tidak kufur atas nikmatnya?
Jawabannya adalah karena Allah adalah pemilik segala kenikmatan, baik yang di dunia maupun yang di akhirat kelak. Allah memiliki 100 macam kenikmatan, 99 disimpan di akhirat, dan yang satunya lagi disimpan di dunia. Bayangkan, cuma satu yang disimpan di dunia, yang dinikmati oleh semua orang, baik itu pangkat, jabatan, ilmu, kekayaan. Bahkan semua yang kita miliki sekarang merupakan nikmat Allah yang dititipkan kepada kita semua. Dan yang satunya lagi disimpan di akhirat, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Adapun beberapa cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ialah meyakini bahwa segala nikmat yang didapat pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita merasa bahwa nikmat yang kita miliki itu berasal dari sebuah pohon yang kita sembah ataupun keramat-keramat kuburan yang keramat. Melainkan semua yang kita miliki, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan maksudnya di sini ialah membicarakan kepada orang lain tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana rasa syukur kita kepada Allah, bukan dengan tujuan untuk membanggakan diri. Selanjutnya, bersyukur dengan anggota tubuh. Maksudnya di sini ialah bersyukur dengan anggota tubuh dengan cara menggunakannya untuk melaksanakan segala sesuatu tindakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali kita tidak bersyukur karena masih banyak di luar sana ingin memiliki apa yang kita miliki, tetapi kita hanya bisa mengeluh. Janganlah sekali-kali kita mengeluh. Contoh bersyukur dengan anggota tubuh, misalnya di luar sana banyak yang lumpuh, tidak memiliki kaki, tetapi mereka tetap bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menguji hambanya, memberi hambanya cobaan di luar dari kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk kita syukuri. Janganlah sekali-kali kita berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena semuanya berasal dari titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaknya lah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena semua yang Allah berikan kepada kita nantinya akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mati, kita tidak membawa harta, rumah, berlian-berlian mewah, tetapi kita hanyalah membawa amal kebaikan beserta keburukan. Jadi kita hidup di muka bumi ini, hendaklah kita berbuat amal-amal kebaikan. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang kafir. Astagfirullahaladzim. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah, baik sedikit kemiskinan, kita harus tetap bersyukur, karena Allah akan menambahkan orang-orang yang bersyukur. Dan janganlah kita sekali-kali merasa bangga dan merasa memiliki segalanya. Dan janganlah kita kufur atas nikmat Allah, karena sungguh azab Allah sangatlah pedih. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.